Sekian perkenalan singkat dari saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertama sampai dengan materi tengah semester mata kuliah pengantar sosiologi. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan materi tentang posisi formal dan material sosiologi. Dalam sosiologi, terdapat objek formal. Objek formal yang dimaksud adalah interaksi yang terjadi di dalam. Objek formal mempelajari bagaimana suatu interaksi atau hubungan terjadi dalam masyarakat sosial. Selain objek formal, terdapat juga objek material. Objek material yang dimaksud adalah suatu materi yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material dalam sosiologi berupa suatu materi yang ada dan terlihat dapat berupa benda maupun gagasan yang mempengaruhi kehidupan dan interaksi sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian sosiologi menurut para ahli. Saya akan menjelaskan pengertian menurut 6 ahli yang telah saya pilih. Yang pertama, Auguste Comte. Comte mengartikan sosiologi sebagai ilmu positif tentang masyarakat. Dia menggunakan istilah positif yang artinya sama dengan empiris. Yang kedua, Emile Durkheim. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu. Tetapi fakta sosial yang paling besar menurut Durkheim adalah masyarakat. Yang ketiga, Max Weber. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami tindakan sosial secara interpretatif. Yang keempat, Peter L. Berger. Ia menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu atau studi ilmiah mengenai hubungan antara individu dan masyarakat. Yang kelima, Celo Shemarjan dan Soleiman Soemardi. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Dan yang terakhir, Giorgio Seikanto. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi dan perbandingan sosiologi di antara ilmu-ilmu lain. Yang pertama, filsafat. Pokok pikiran sosiologi tidak dapat terlepas dari pikiran ahli filsafat yang mengkaji kehidupan dan manusia. Yang kedua, sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut sosiologi. Yang ketiga, ekonomi dan bisnis. Sosiologi ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi rakyat. Yang keempat, politik. Hubungan sosiologi dengan ilmu politik mempelajari satu sisi kehidupan masyarakat yang menyangkut kekuasaan, meliputi upaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan. Yang kelima, budaya. Sosiologi diibaratkan sebagai tanah untuk tumbuhnya kebudayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang urgensi mempelajari sosiologi untuk mahasiswa administrasi bisnis. Mahasiswa administrasi bisnis mampu mengidentifikasi kuatnya pengaruh lingkungan, dapat merumuskan makna kebudayaannya dengan benar, dapat menjelaskan bagaimana keteraturan sosial terjadi, mampu mengidentifikasi karakteristik dasar suatu kelompok, dapat merumuskan dengan jelas hakikat perubahan sosial, dapat menjelaskan makna stratifikasi sosial, mampu menjelaskan tentang hakikat keluarga, dapat menjelaskan hubungan antara sosiologi dan ekonomi, serta mampu menjelaskan mengenai hakikat politik dan institusi politik. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dalam sosiologi sebagai ilmu. Ilmu pengetahuan dikatakan berkembang pada taraf yang tinggi, yaitu jika metode percobaan dan kesalahan mempelajari atau mempergunakan efek dari metode pertama terhadap situasi yang biasa dihadapi, persepsi dan investigasi visual terhadap alternatif aksi potensial, mempelajari dengan pengamatan didasarkan pada pengamatan terhadap usaha dan hasil aksi-aksi pihak lain, imitasi, pengamatan dan peniruan terhadap perilaku pihak-pihak lain,
instruksi verbal dan penerimaan informasi verbal dari pihak-pihak lain, pemikiran dan konfrontasi simbolis dari perilaku potensial dengan model realitas yang diadopsi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan secara kolektif atas dasar-dasar pengamatan terhadap kenyataan yang dilakukan oleh orang banyak dalam kondisi-kondisi yang sama. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Dan yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta secara analitis. Pada dasarnya, manusia mempunyai dua hasrat yang kuat dalam dirinya, yakni keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain di sekelilingnya, misalnya masyarakat, dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam di sekelilingnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses sosial dan interaksi sosial. Proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, dan apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyangnya cara-cara hidup yang telah ada. Interaksi sosial sangat berguna untuk menelah dan mempelajari banyak masalah yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, di Indonesia dapat dibahas bentuk-bentuk interaksi sosial antara berbagai suku bangsa, antara golongan-golongan yang disebut mayoritas dan minoritas, dan antara golongan-golongan yang terpelajar dengan golongan-golongan agama, dan seterusnya. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas. Sejak lahir, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat, dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan, baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Manusia merupakan makhluk yang bersegi jasmania dan rohania. Segi rohania manusia terdiri dari pikiran dan perasaan. Segi rohania manusia di dalam proses pergaulan hidup dengan sesamanya menghasilkan kepribadian. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Ada 7 unsur kebudayaan universal yang ada di masyarakat. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, pengetahuan. Dan yang terakhir, religi atau sistem kepercayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Masyarakat memiliki banyak kebutuhan. Kebutuhan masyarakat tersebut
sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Gilin dan Gilin berpendapat bahwa lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri sebuah lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Bentuk-bentuk lapisan masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan masyarakat tadi mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam suatu organisasi sosial. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Akan tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar satu tujuan bersama. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan memiliki peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Kekuasaan ada dalam setiap bentuk masyarakat, baik yang bersahaja maupun masyarakat yang kompleks. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Atau dengan perkataan lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan dijelmakan pada diri seorang, biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang mempengaruhinya adalah pengikut-pengikutnya. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok yang mendapat pengakuan masyarakat. Bentuk-bentuk kekuasaan pada masyarakat tertentu di dunia ini beraneka macam dengan masing-masing polanya. Biasanya ada satu pola yang berlaku umum pada setiap masyarakat. Berapapun perubahan-perubahan yang dialami masyarakat itu yang akan menularkan suatu pola baru. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Setiap masyarakat selama hidup pasti mengalami perubahan. Perubahan bisa berkaitan dengan nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, dan lain-lain. Perubahan sosial, segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termaksud di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. Saluran-saluran dalam proses perubahan adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan yang merupakan titik tolak tergantung pada kultural fokus masyarakat pada suatu masa yang tertentu. Sekian penjelasan dari saya mengucapkan terima kasih.